Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Kang Ali di channel yang masih sedikit subscriber YouTube-nya. Tapi nggak apa-apa lah, mau masih satu video aja mau langsung banyak subscribernya. Ya oke, di video kali ini saya akan membahas tentang brand cheaper ransomware. Salah ding, masih banyak yang lebih kompeten untuk membahas ransomware ini. Di video kali ini kita akan membahas tools yang sering digunakan oleh para bug hunter dan juga para pentester. Di tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara intercept traffic request menggunakan Burp Suite di browser, Android, dan juga desktop Windows 10. Kenapa kok cuma tutorial intercept trafficnya aja, Kang? Ya, nantinya akan ada episode-episode tutorial Burp Suite di channel Room Kang Ali. Disclaimer dulu sebelum nonton video tutorial kali ini. Tutorial kali ini dikhususkan untuk para pemula yang ingin belajar tools Burp Suite. Untuk kalian yang levelnya sudah expert, silakan koreksi kalau ada salah kata atau yang mau ditambahkan silakan komen di kolom komentar di bawah. Oke, langsung aja opening room tutorial teknologi. Kenapa harus Burp Suite, Kang? Ya, karena memang tools Burp Suite ini ampuh dan mujarab lah intinya. Burp Suite ini seperti di opening tadi sudah saya bilang tools yang sering digunakan oleh bug hunter dan pentester. Burp Suite ini tools yang digunakan untuk melakukan pengujian keamanan atau istilahnya testing aplikasi yang dikembangkan oleh Portswigger. Burp Suite ini adalah tools yang membantu kita untuk menguji keamanan aplikasi web, mobile, ataupun desktop. Kita juga bisa melakukan berbagai teknik testing untuk menemukan celah keamanan di aplikasi. Nah, dengan mempelajari Burp Suite, kalian bisa menjadi bug hunter ataupun tester profesional hanya dalam 5 hari saja. Tapi bohong. Burp Suite ini sebenarnya juga bisa digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari individu yang baru belajar tentang keamanan aplikasi hingga profesional dan perusahaan besar. Sekarang banyak perusahaan besar dan instansi pemerintah yang mengandalkan Burp Suite untuk menjaga keamanan aplikasi web mereka. Tapi tentunya juga harus didukung dengan SDM yang memadai, karena tools saja tanpa pengetahuan dari user yang menggunakan tools Burp Suite ini ya sami mawon. Alah, malah makin ra jelas ngomongnya. Ya intinya harus pengetahuan dari user lah tools dan juga ilmu yang digunakan untuk menggunakan tools Burp Suite ini. Burp Suite tersedia dalam 3 versi utama, mulai dari versi Community, Pro, Enterprise. Ada 3 di sini, ada Community, Profesional, dan Enterprise. Kita coba dari versi gratisnya dulu saja ya. Buat kalian yang memang belum download bisa download di sini ya. Tinggal klik go to strike to download. Kalian bisa download versi community dan sesuaikan dengan sistem operasi yang kalian gunakan ya. Di sini ada sistem operasi Windows, ada untuk Mac OS, ada juga file jar ya, karena di sini saya menggunakan Ubuntu. Di sini saya mendownload versi yang Linux ya, di sini Linux versi X64 ya. Cara installnya cukup mudah, tinggal klik-klik next finish lah kalau di Mac, dan Windows ya mungkin tinggal setelah download ya klik next finish lah. Kalau di Linux tinggal jalankan file yang sudah di-download menggunakan terminal ya. Saya download. Kalau saya sudah download di sini. Di sini saya sudah download ya Burp Suite Community. Cara installnya kalau di Linux ya tinggal jalankan saja Burp Suite-nya ya, atau installer Burp Suite-nya. Burp Suite Community Linux versinya 2024 5.4 ya di sini Burp Suite Community. Biar cepat saja ceritanya, saya sudah download file
dan menginstal versi Burp Community ya. Di sini saya untuk persingkat saja saya sudah menginstal Burp Suite versi Community Edition di sini. Saya tinggal next, kalau udah install tinggal next, jalankan Start Burp Suite. Lama betul. Nah, ini tampilan dari Burp Suite Community ya, mulai dari dashboard, target, proxy, intruder, repeater, collaborator, screen share, decoder, compiler, logger, organization, dan learn lah pokoknya. Tapi di video ini saya tidak bahas fitur-fitur Burp Community ya, mungkin di episode selanjutnya saya akan bahas dari menu-menu yang lain selain intercept proxy, mulai dari intruder, repeater, dan lain-lain lah saya akan bahas. Baik, kita langsung saja ke salah satu fitur utama Burp Suite, yaitu proxy intercept ya. Kita ke menu proxy. Fitur ini digunakan untuk bekerja sebagai proxy server ya, untuk proxy setting di sini. Yang berarti semua traffic antara browser dan aplikasi web akan melewati Burp Suite terlebih dahulu di sini, untuk proxy servernya. Burp Suite ini bekerja sebagai HTTP atau HTTPS proxy yang memungkinkan kita untuk mencegat, memeriksa, memodifikasi traffic web yang melalui browser dan server. Fitur ini sangat berguna dalam testing keamanan karena memungkinkan kita untuk melihat semua data yang dikirim dan diterima oleh aplikasi. Untuk langkah pertama adalah mengatur proxy di Burp Suite ya. Ini untuk fitur proxy di Burp Suite-nya, tinggal saya close dulu di sini di proxy setting, tinggal klik, di sini kita bisa melihat pengaturan proxy ya. Secara default Burp Suite menggunakan port 8080 defaultnya di sini ya. Tapi kita bisa mengubah port tersebut ya. Pastikan port ini tidak bentrok dengan aplikasi lain di laptop atau komputer kalian. Jika kalian ingin mengubah port, cukup klik pada pengaturan dan masukkan port yang diinginkan. Tinggal klik edit di sini ya. Klik edit, masukkan port yang sesuai kalian. Contoh mungkin bisa 8081 atau 8082. Ya terserah kalian lah. Di sini karena saya ingin menggunakan port 8088 ya. Karena servis port 8080 sudah digunakan di servisnya di Ubuntu yang saya gunakan di sini ya. Jadi saya menggunakan pin portnya 8080. Kalau sudah disetting tinggal klik OK. Kita running, kita cek ya di sini ya untuk portnya. Selanjutnya kita perlu mengatur browser untuk menggunakan proxy di Burp Suite ini ya. Di browser di sini saya menggunakan browser Firefox di sini ya. Kalian bisa ke menu setting, kita klik network, kita bisa mengisi di manual proxy ya. Di sini kita bisa masukkan IP localhost kita 127.0.0.1, bisa portnya tadi yang saya gunakan 8088. Kalau tiap setting di browser Firefox ya, entah itu Firefox ataupun Chrome, biasanya ribet ya, cek proxy, no proxy, manual proxy. Kalian bisa menggunakan tools. Kalau saya menggunakan tools Foxy Proxy ya, di sini menggunakan tools Foxy Proxy. Ini defaultnya kita bisa langsung mendisable atau mengaktifkan port 80 port yang digunakan di lokal kita ya. Di sini saya sudah menggunakan, masukkan juga portnya, tinggal klik option di sini proxy, setting proxy, kita klik saja di sini, kita masukkan saja hostname-nya ya. Portnya yang gunakan tadi saya portnya 8088, tidak salah 8088.
Kalau sudah tinggal klik save di sini ya. Antara Burp Suite dan juga browser sudah terkoneksi oleh proxy di sini. Kita setting proxy-nya di localhost. Di browser juga kita setting. Karena kita akan mengintercept traffic HTTPS, kita perlu menginstal sertifikat Burp Suite di browser ya. Sekarang HTTPS 8 tinggal. Nah, kita download dulu sertifikat Burp Suite-nya ya. Caca.der di sini. Setelah sertifikat download, buka pengaturan sertifikat ya di browser. Pengaturan sertifikat, tinggal menu, kita klik sertifikat. View sertifikat kita import di sini ya untuk sertifikat Burp Suite yang sudah di-download tadi. Caca3.der. Kita select. Untuk di sini biasanya ada notifikasi ya, OpenSC sertifikat, do you want trust first figure, bisa kalian cek. Juga di sini identify website, terus di to identify email user. Di sini saya hanya menggunakan identify website saja ya. Sudah tinggal klik OK. Kalau mau melihat sudah terupload atau belum sertifikatnya, tinggal First Figure ya. Defaultnya First Figure untuk sertifikat Burp Suite ya. Sudah tinggal OK. Setelah pengaturan semua selesai, kita bisa mulai intercept traffic web yang diakses oleh browser Firefox tadi ya. Kita coba aksesnya, kita buka Burp Suite lagi. Apakah sudah bisa masuk Burp Suite-nya? Saya bisa on, bisa off untuk intercept-nya. Dari story apa sudah masuk, kita coba Google ya, kita refresh. Ya, kita bisa malah bisa. Kita sudah masuk ya di sini. Untuk HTTPS juga sudah terintercept di Burp Suite ini ya. Kita bisa memodifikasi request data sebelum diteruskan ke server, atau modifikasi respons sebelum diteruskan ke browser. Bisa di sini, bisa di intercept on ataupun off. Di sini kita bisa intercept ya. Di sini log-lognya mulai play. Kalau mau tidak mau intercept is on, bisa di off kan, masuknya di HTTP history di sini ya. Oke, itulah cara intercept traffic website di browser menggunakan tools Burp Suite. Dan kita lanjut ke intercept traffic Burp Suite selanjutnya di device Android. Dan yuk. Yang kedua, kita ganti ke intercept Burp Suite di Android. Defaultnya masih sama ya di sini. Defaultnya masih sama seperti tadi browser. Di sini untuk local portnya saya masih menggunakan 8088 ya. Kita edit dulu. Untuk yang di Android, edit proxy listenernya kita ganti ke all interface di sini ya. Portnya juga masih, kalau kalian 8081 atau defaultnya 8080, silakan saja ya. Terus untuk pin addressnya kita ganti ke all interface. Kalau sudah, tinggal klik OK. All interface ada untuk confirmation, tinggal klik yes saja di sini ya. Selanjutnya kita coba ekspor sertifikat Burp Suite-nya ya. Kita ekspor dulu. Berbeda dengan yang di browser tadi. Kalau di browser kita download sertifikatnya langsung di browser di URL HTTP Burp ya. Di sini untuk mendapatkan sertifikat Burp Suite-nya kita ekspor dulu dan simpan dengan ekstensi .dir ya. Dan di sini saya simpan dengan nama, saya coba klik dulu ya. Saya simpan di desktop. Saya masukkan contoh Burp sertifikat.
Udah tinggal klik save di sini, simpan ya. Saya simpan di desktop di sini. Ada di sini filenya. Close. Sebelum lanjut import file sertifikat bersheet-nya, kita di sini kita untuk Android-nya saya tidak menggunakan device Android ya, tapi menggunakan emulator dari Genymotion ya. Di sini saya menggunakan Genymotion, Android-nya versi 10 ya. Untuk cara install Genymotion tidak ada di video kali ini ya, di video tutorial bersheet ini. Untuk kalian kalau ingin mencari bagaimana install tutorial Genymotion ya, cari saja di Mbah Google langsung ya. Oke. Sebelum lanjut kita setting dulu proxy di Android ya. Proxy di Android kita masuk ke pengaturan, wait, pengaturan. Mana pengaturan? Setting. Kita pilih network. Kita masuk ke WiFi Android. Kita klik lagi Android WiFi-nya. Nah, di sini kita bisa edit ya. Edit untuk proxy di device Android-nya. Kita pilih manual di sini, DHCP proxy-nya, ketik manual. Sebelum kita masukkan proxy hostname, gini masukkan IP localhost ya. Saya cek dulu untuk IP localhost saya, ifconfig. Untuk IP lokal saya di 192.168.1.13 ya di sini. Kita masukkan kita balik lagi ke Pursuit, kita setting manual ke 192.168.1.13. Port yang digunakan tadi 8088. Kalau sudah, klik save di sini ya. Jika semua sudah disetting, kita balik lagi ke sertifikat bersheet yang sudah kita ekspor tadi ya. Balik lagi, saya simpannya di desktop di sini ya. Kita buka terminal, masuk ke directory desktop, kita coba ls, sertifikatnya ada di sini ya, group certificate.dir di sini ya. Saya coba clear dulu. Kita masuk ke terminal, kita komenkan saja. Saya rename dulu aja biar gampang. Aviburp. Saya rename ya. Untuk sertifikatnya menjadi burp caesar.dir ya di sini. Clear ls. Untuk perintah pertama kita pakai OpenSSL X509 min inform dir ya. Sini. Nah, perintah OpenSSL X509 command ini digunakan untuk mengkonversi sertifikat burp-nya ya, yang ekstensi .dir tadi menjadi burpchaser.pem menggunakan OpenSSL di sini. Setelah dikonversi ke PEM, kita masukkan komen selanjutnya. Komen yang kedua. Komen ini adalah untuk menghitung nilai hash dari subjek sertifikat PEM tadi ya, yang di sini menggunakan algoritma hash lama. Perintah head -1 ini digunakan untuk
mendapatkan baris atau nilai hash dari sertifikat bersih tersebut. Ya, ini nilai hashnya di sini. Selanjutnya setelah mendapatkan nilai hashnya, oh iya, X509 ini menunjukkan bahwa kita menggunakan sertifikat X.509 ya, yang merupakan format standar dari sertifikat digital ya, OpenSSL X509 ini ya, sertifikat digital standarnya seperti itu. Selanjutnya kita rubah file pem ini ke ekstensi .0 ya, atau 0 dengan nilai hash tadi. Kenapa menggunakan ekstensi .0? Karena sertifikat di Android berekstensi .0 ya. Nanti kita bisa melihat untuk sertifikat-sertifikat yang ada di Android ya, di sistem etc security cert. Saya cobakan dulu. Kita rubah dulu ya sertifikatnya ya, dari PEM ke sertifikat. Saya coba masukkan dulu. Kita coba ls. Dapat ya di sini filenya ya. Kita coba langsung masukkan file sertifikat verb ini ke Android ya. Komennya ini menggunakan adb root sleep remote. Perintah ini untuk mengakses root di emulator Android yang menggunakan adb. Adb remount ini untuk mengizinkan remount file system secara read dan write ya di sini. Kita langsung masuk dulu ya. Sebelum masuk kita upload dulu ya sertifikat yang bersuite tersebut. Kita komennya adb push 90, kita masukkan ke SD card-nya ya, SD card. Nah, ini kita berhasil mengupload sertifikat ke SD card dari Burpsuite ini ya. Astagfirullah, kok Burpsuite apa Android, device Android. Selanjutnya kita coba langsung masuk ke shell atau terminal Android ya, komennya bisa menggunakan adb shell. Kita masuk ke Genymotion-nya. Kita lihat coba file sertifikat burp sudah terupload belum tadi. Coba kita masuk ke CD SD card. Alah, CD SD card. Kita coba ls. Ya, file sertifikat burpnya sudah diupload di sini ya. Setelah diupload kita coba move sertifikat Burpsuite ini ke direktori sertifikat yang ada di Burpsuite, di Genymotion atau device Android. Kita perintahkan, kita move aja perintah mv filenya ke sistem etc security processor. Ya, kita coba lihat apakah udah masuk ke direktori sertifikat yang ada di Genymotion. Coba masuk ke cd system set. Kita coba ls. Apakah filenya ada 9A5. Alah, susah benar pakai perintah cat aja lah. Cat 9A5. Ya, filenya sudah masuk ya. File sertifikatnya sudah masuk ke sistem operasi Android Genymotion ini ya. Sebelum mengeksekusi apakah
intercept dari Android ke Burp Suite ini berhasil, kita cmod dulu ya file tersebut. Kita cmod 64449A50. Permission 644 ini apa, Kang? Permission 644 ini adalah file tersebut memiliki akses penuh atau istilahnya read and write, alias membaca dan menulis lah intinya untuk permission dari 644 ini. Setelah semua sudah komplit, setting proxy sudah, upload sertifikat Burp Suite sudah, kita coba request buka aplikasi Gmail di Android ya. Kita coba lihat Burp Suite-nya terlebih dahulu ya. Kita lihat Burp Suite-nya. Kita coba buka Gmail ya. Ya, masuk, kita bisa mengintercept aplikasi di Android ke Burp Suite ini ya. Kita buka aplikasi lainnya juga bisa akan ke intercept ya, karena di sini saya hanya menggunakan hanya membuka Gmail, jadi yang terintercept ya aplikasi Gmail. Apapun aplikasi yang nanti mungkin kalian testing ya bisa kalian intercept ya. Tapi untuk Android ada yang namanya apa ya, lupa. Bebas SSL pinning maksud saya. Tuh, bebas SSL pinning ya di next episode selanjutnya lah. Tunggu saja video-video tutorial Burp Suite di channel Room Kang Ali. Oke, setelah berhasil kita next ke video berikutnya, yaitu intercept Burp Suite di desktop Windows 10. Terakhir kita coba tutorial intercept Burp Suite di aplikasi sistem operasi Windows. Oke, di sini saya sudah menjalankan tools Burp Suite dan coba kita ke menu proxy setting. Di sini saya coba mengganti port localhost terlebih dahulu ke 8088. Untuk kalian bisa menggunakan port default di 8080 ya di tools Burp Suite. Saya klik OK. Sebelumnya kita ekspor dulu sertifikat tools Burp Suite. Kita ekspor dulu sertifikat Burp Suite-nya. Select file. Simpan di mana saja. Di sini saya coba simpan di directory desktop ya. Saya coba simpan dengan nama burpsuite.crt. Kenapa nggak ekstensi .dir, Kang? Karena di Windows ekstensi yang digunakan adalah .crt untuk file sertifikat. Saya coba simpan ya. Next, close. Setelah disimpan, jangan lupa kita setting proxy proxy di Windows-nya ya. Kita coba ketik ke proxy setting, ke manual untuk settingnya, setting proxy kalian bisa menggunakan HTTP IP localhost 127.0.0.1 portnya 8088 ya. Tadi di Burp Suite-nya saya setting proxy-nya di 8088 ya. Proxy setting 8088. Masukkan di manual proxy di HTTP dan juga HTTPS-nya ya. Untuk address yang digunakan adalah HTTP IP localhost dan portnya 8088, kemudian HTTPS IP localhost dan juga portnya ya 8088. Untuk memisahkan port address-nya bisa menggunakan tanda semikolon sebagai pemisah ya. Di sini di settingan proxy ada use semicolon to separate entries. Di sini saya sudah menggunakan HTTP setting proxy-nya. Berbeda dengan browser dan
Android tadi ya, di Windows kita harus mengimport sertifikat Burpsuite ke OS Windows-nya langsung ya. Setelah kita setting dulu ini finish, kita klik save. Tadi sertifikat saya simpan di desktop. Saya di desktop Burpsuite. Import sertifikat Windows bisa dicari di search menu ya. Ketik saja ke sertifikat di manage user sertifikat ya. Kita klik dulu Mas. Kita pilih di sertifikat ini, kita pilih yang trusted root certificate authorized ya di sini. Klik sertifikat, klik kanan, Alt+, pilih yang import. Welcome to Certificate Import Wizard, tinggal klik next. File name-nya kita masukkan Burpsuite tadi ya. Sertifikat Burpsuite tadi yang kita sudah ekspor. Klik next. Please certificate store, klik next. Completing certificate import, klik finish. Di sini ada notifikasi ya, security warning di sertifikat Burpsuite ya, Portswigger CE. Windows, kita klik yes saja, yes. Certificate import wizard, the import was successful, kita klik OK saja. Setelah semua kita setting proxy-nya sudah, di sertifikat Burpsuite sudah kita import, kita coba tes apakah request ini aplikasi desktop ini berhasil. Saat di sini saya coba tes di aplikasi Canva ya. Canva nasi. Kita coba, saya sudah buka Canva, kita coba HTTP history ya. Request di aplikasi Canva sudah terintercept ya di aplikasi Burpsuite di sini. Oke, done dan selesai. Itu dia tutorial dari tools Burpsuite di video kali ini. Jangan lewatkan lanjutan tutorial Burpsuite di episode-episode selanjutnya yang membahas lebih dalam dari tools Burpsuite ini. Jangan lupa subscribe YouTube Room Kang Ali, dan jika tutorial ini bermanfaat silahkan like dan juga share video ini. Seperti biasa, jika ada salah kata atau ya ada yang perlu direvisi, kita diskusi bersama di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Sinau ben ora ketinggalan dan wassalamualaikum.